sesuatu yang judulnya akan saya tampilkan setelah ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Virginia Claudia Paramita dengan NIM 2020010018 dan teman saya Rahmadani dengan NIM 2020010. Kita presentasi pada hari ini yang akan kita bahas yaitu what do we think about sex? Oh, aku suka Sebelumnya mohon maaf karena mungkin tema atau pembahasan yang kita ambil itu agak sedikit vulgar ya. Tapi kita kan udah di atas 17 tahun. Jadi menurut kita berdua itu teman-teman udah bisa lah mengikuti materi yang akan kita bawakan pada siang hari ini. Nah, jadi di sini seks itu adalah menurut Wikipedia seks itu merupakan jenis kelamin dari laki-laki atau jenis kelamin dari perempuan. Jadi seks itu menurut Wikipedia ya, itu tuh sebenarnya jenis kelamin. Sedangkan seksual itu adalah hubungan intim antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Lalu yang kedua bisa tolong dijelaskan namanya? Yang kedua ini seks adalah dari artikel CNN Indonesia, di mana making love itu seperti nama atau aktivitas bercinta melibatkan cinta menurut Anna Weber, yang ahli hubungan bercinta adalah seni yang dibentuk dua orang dengan perasaan dan emosi yang mendalam satu sama lain. Kalau having sex itu bukan yang perkara mudah, pasalnya manusia kerap tidak bisa melepaskan emosinya begitu saja saat berhubungan seks. Yang berarti hubungan seks juga kerap dikaitkan dengan hubungan kasual atau hubungan tanpa komitmen jangka panjang. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan ya Ramadhani perbedaan antara making love dan having sex. Nah, menurut saya pribadi, setelah saya membaca artikel dari CNN Indonesia, making love itu making itu kan kayak membuat, love itu kan cinta ya. Jadi benar yang di sini seperti namanya, aktivitas bercinta yang melibatkan cinta. Nah, biasanya untuk making love sendiri itu dilakukan dengan menggunakan perasaan gitu. Jadi kan contohnya nih dalam suami, nggak usah suami istri yang terlalu jauh ya, karena ada juga suami istri yang enggak dijodohkan dan tanpa adanya perasaan gitu. Nah, ya pacaran, mungkin pacaran. Nah, pacaran itu kan melibatkan perasaan ya, melibatkan rasa cinta gitu. Nah, kalau misalnya mereka berhubungan itu namanya making love. Nah, tapi kalau misalnya having sex itu dia hanya melakukan aja tanpa adanya perasaan gitu ya. Contohnya misalnya saya sama Jupito itu gak punya perasaan kan gitu, tapi kita sama-sama punya hawa nafsu yang sama pada saat itu gitu misalnya kan. Jadi tanpa kita sadari juga kita bisa melakukan. Nah, itu kan besoknya nih kita udah nggak ngapa-ngapain kan, karena kita melakukan itu ya karena nafsu aja gitu. Bukan beda sama making love gitu. Nah, kebanyakan orang itu menafsirkan having sex dan making love itu sama, padahal artinya itu berbeda walaupun yang kita lakukan itu sama ya Ramadan. Nah, di sini kita akan lihat salah satu kasus yang terjadi di Indonesia pada tanggal 5 Juni 2022 kemarin. Baru aja. Bulan ini Jadi menurut Suara Jakarta ID telah terjadi pesta bikini pada 4 Juni
Juni 2022. Mereka itu tertangkapnya pukul dini hari 5 Juni 2022. Nah, pesta bikini itu diikuti oleh ratusan orang ternyata ya Ramadhani. 200 orang ternyata yang udah diselidiki oleh Kapolres dari Depok sana. Daerah Depok Pak? Iya, Polda Metro Jaya seperti biasa. Biasanya di Bali ya mungkin ya? Iya. Dan itu Ini di Jakarta sih. Baru menurut dari yang saya baca, para pelakunya itu adalah anak-anak SMA ya Ramadhani. anak-anak masih muda. Iya, masih muda. Dan itu benar-benar apa ya? Ya dalam satu ruangan tuh ya udah. Iya, baru mereka itu SMA-nya tuh bukan dari satu SMA aja ya. Itu saya dan baca itu lebih dari 5 SMA. Tuh. Yang namanya pesta bikini otomatis kan nggak nutupin apa-apa ya, kecuali bagian dada dan bagian kemaluan aja gitu. Nah, berarti laki-laki juga dibikin ya? Ya, laki-lakinya biasanya sempak aja sekarang gitu. Celana dalam, celana dalam. Celana dalam. Maaf ya Kak. Terus tuh tiketnya aja ya Ramadhani ternyata yang dibanderol itu ternyata lumayan besar ya, 300.000 sampai 8 juta rupiah. Kita mikir kan pasti kan gimana anak-anak SMA itu bisa dapetin uang 300.000 sampai 8 juta untuk datang ke pesta bikini gitu ya. Nah itulah. Mungkin kalau pemikiran yang sekarang mungkin nggak usah neko-neko lagi ya. Kebanyakan kayak ya mohon maaf nih ya, kebanyakan juga perempuan tuh ada yang kayak jual diri. Iya. Biar mendapatkan uang. Nggak mungkin kalau misalnya orang tuanya dengan harga Pak minta uang 300.000. Mungkin pesta bikini nggak mungkin lah ya. Pertanyaan lah uangnya Itu dari PC itu rata-rata 200 orang itu semua itu anak SMA apa ada anak orang dewasanya juga atau campuran? Mungkin kebanyakan anak SMA. Anak SMA kebanyakan. Nah jadi di sini kan harganya kan 300.000 sampai 8 juta. Ya 8 juta ini udah kelas VIP ya. Nah kalau misalnya 300.000 mereka cuma datang aja. Nah kalau misalnya 8 juta tadi itu udah kelas VIP, apa dan yang didapatkan? Kalau dia udah sampai 8 juta VIP, yang pastinya dari pihak pestanya itu penyelenggara itu memberikan bonus botol alkohol. Iya, jadi beberapa minuman. Ya. Whisky mahal loh whisky. Jadi mereka itu di sana bukan hanya pesta-pesta bikinnya aja. Jadi mereka di sana itu juga mabuk-mabukan guys. Tapi untungnya ya Ramadhani nggak ditemukan yang namanya narkotika di sana. Tapi tidak ada pemakaian Nah, tapi dia itu kok bisa tahu ada pesta bikin dia tuh beli. Siapa yang menyebarkan tiketnya tuh? Siapa penyelenggaranya? Yang namanya anak SMA udah pasti punya bubuhan ya. Kak, atau enggak Ini dia kan sosial media gitu di beberapa SMA. Tapi kalau misalnya di sosial media nih ya, kalau sosial media kan pasti yang lihat gak cuma satu tapi ribuan kan itu kan juga pasti ada polisi. Gak mungkin kan bisa terselenggara kalau misalnya dia nganu di sosial media, bener kan? Kalau menurut saya pribadi ya, ini dari opini saya pribadi karena di artikel kebetulan di artikel yang saya cari itu nggak ada penjelasan bagaimana cara informasi itu tersebar. Karena memang kasus-kasus seperti ini itu jarang, bukan nggak ada ya, tapi jarang dikasih tahu gimana tersebarnya. Karena gini ya logikanya, kalau seumpamanya dikasih tahu nih caranya mereka menyebarkan berita itu seperti apa, otomatis kan nggak ada kemungkinan next nggak ada lagi karena kan udah tahu caranya seperti apa. Nggak bisa jadi juga dari warga sekitar atau enggak yang lingkungan Dari yang dekat dekat sini juga. juga bisa ya. Nah, apa ya? Mungkin buat teman-teman kita kan udah bukan anak SMA lagi ya. Nah, kita mungkin juga harus menjaga gitu diri kita nextnya. Nah, kalau saya bergaul juga kalau misalnya udah tahu temennya udah kayak agak selengean, baiknya dihindari ya Ramadhani. Atau enggak teman kita itu diajak lah gitu untuk kayak untuk kebaikan. Yang gitu. buruk-buruknya kita tinggalkan. Iya betul. Maaf tadi boleh saya tambahkan dari berita tentang bikini. Saya punya teman yang dia tuh dari Samarinda juga. Oh, iya. Nah, dia pernah kuliah di Samarinda. Di kampusnya dia ini dekat dengan klub yang memang klub ini tuh memang banyak juga yang seperti itu ternyata. Gitu. Mungkin memang di Samarinda itu tidak terlalu sampai kayak ini ya masuk berita ya. Dia tuh memang ternyata ada warga sekitar yang dekat klub itu yang memang menyampaikan ternyata klub yang dekat berseberangan dengan universitas yang ada di Samarinda itu melaporkan kalau memang ada juga pesta-pesta yang kayak gitu. Menarik. Banyak tetangga kita ya Samarinda, wah. Tapi nggak ada beritanya muncul hebat sekali. Mungkin kayak lebih Ditutupi kali ya. Nah, yang kedua ini baru-baru aja nih. baru aja terjadi. Dari papan Baru ya, terjadi impress.
2 hari yang lalu dari hari ini itu di sekolahnya adik saya sendiri. Jadi ada dari SD 002 Balikpapan Utara itu ada seorang korban anak kecil. Saya kurang tahu dia tuh umurnya usianya berapa dan di kelas berapa. Itu pada saat itu anak kecil itu lagi nunggu jemputan orang tuanya gitu. Nah terus tuh karena mungkin orang tuanya lama nunggu, alhasil udah sepi gitu ya kan tempatnya, karena di situ tuh memang sepi banget sih. Saya juga Karena kalau SD itu misalnya kedalam kedalam banget, baru orang juga nggak ada yang ini apa lalu itu jarang, kecuali ngantar sekolah gitu. Nah itu kan pada saat anak ini tuh nunggu, nah itu ternyata tuh ada bapak-bapak dengan kriteria menggunakan motor beat warna ungu gitu, langsung ngeluarin kemauannya lalu narik anak itu. Untuk mungkin edukasi dari orang tuanya bagus ya, dikasih tahu dulu yang nggak boleh gimana, yang boleh gimana gitu. Alhasil anak kecil tadi itu teriak, jadi didatangi sama warga-warga. Tapi yang sangat disayangkan adalah pelakunya berhasil kabur gitu. Jadi pihak keluarga ini kebetulan lagi nyari juga pelakunya yang mana gitu. Sangat miris banget ya sih guys. Gimana? Tapi banyak sih Di impres 4. Rumah kita kan impres 1 kan, ini kan impres 3, Oh, ini iya, kan iya, impres iya. 2. Di sini baru Itu kan kalau kita jalan ada masjid kan, Oh, iya, iya. masuk ke atas sana. Oh, Itu sepi banget memang sih. Baru kan di situ kan masjid itu kan TPA anak-anak kecil kan, banyak banget anak-anak kecil yang kadang kayak main-mainan kesana kemari gitu. Mungkin ya kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Mungkin dia udah pernah nyelidikin nih, oh anak ini ngaji gitu kan di sini gitu kan, dia cantik atau menarik atau gimana segala macam, kita nggak ngerti lah ya apa pikirannya orang itu. Karena memang banyak orang-orang sekarang lagi pada kayak ibarat ngomong ya kayak pedofil gitu, lebih menyukai anak kecil. Kalau misalkan kayak sumber kita kan kita bisa melawan atau Iya, berontak kan. betul. Kalau anak kecil kan cuma bisanya kayak ayo ajak-ajak dan nggak punya tenaga kekuatan untuk melawan. Apalagi kalau misalnya udah diimin sesuatu ya Iya. memang. Kasih permen. Makanya teman-teman mungkin kalau misalnya punya adik-adik yang masih kecil, mungkin tolong diedukasi dari Iya, sekarang ya. diwanti-wanti. Biar Diawasi. tahu tapi gitu. nggak usah anak kecil. Mohon maaf, saya sendiri ngalamin, bener-bener ngalamin. Padahal saya ini sudah besar ya, tapi baru itu yang Memang sih. itu orang waras loh. Makanya wanita itu mau menarik ya. Mengenal lagi. Mau gimana pun bentuknya wanita itu udah makhluk Iya. yang Paling diciptakan menarik, dari Yang indah paling sih. menarik apalagi aku. Lanjut, Fir. Oke. Lalu yang berikutnya kita akan Menampilkan. menampilkan cuplikan video ya, sedikit aja karena ini durasinya terlalu lama, 45 menit ya guys. Mungkin 5 menit atau 3 menit. Ya, ini tuh sebelum itu ya tadi saya baru jelaskan sedikit ya. Jadi ini adalah media yang namanya Fox Media. Itu dia punya channel YouTube namanya Fox. Nah, beberapa waktu yang lalu Fox ini tuh sempat trending di Twitter. Jadi trending 1. Ya. Kenapa? Kenapanya itu mari kita lihat video berikut ini ya. Tapi saya masih nggak ada ini. Dengerin ya teman-teman. Oh, ini. Mana Pak? Pak, dengerin Pak. Nah, sedikit aja ya teman-teman karena kita lihat durasi dari ini juga ya. Nah, itu tadi tentang FWB dan ONS. Nah, mungkin teman-teman di sini juga udah tahu kan ONS itu apa, atau mungkin ada yang juga yang belum tahu. Udah tahu. Yang bebe tahu. Boleh
Jaksel nih bungkus atau dibungkus ya. Jadi kayak Bungkus. ada yang dari saya lihat videonya tuh dia bercerita kalau dia tuh kayak bisa pura-pura mabuk gitu. Nah, Pura-pura mabuk. Iya, cewek. Iya, cewek. Ini cewek Paling undang ya. Iya, Iya. yang tadi itu yang mereka berempat tadi. Dia akhirnya dapat satu target laki-laki, ya dia coba untuk mungkin kayak pendekatan atau yang Rayu-rayu. rayu-rayu, pegang-pegang atau gimana. Nah, akhirnya tuh itulah Dibungkus lah cowok itu ya. Enggak kayak pesan kamar, tapi itu cuma hanya semalam aja. Iya. Setelah paginya atau besoknya lagi, ya udah kayak kembali seperti biasa. Mereka balik dengan sendiri-sendirinya. Nggak kenal gitu ya. Ya malah nggak kenal, nggak kontak apa gitu, nggak lanjut. Biasanya cuma hanya semalam aja. Kalau FWB itu friends with benefit, ya berarti itu kayak semacam kita nggak ada satu sama sekali ya, tapi kita mau melakukan itu kayak aku pengen nih, oh ya udah ayo gitu. Pengen. Contohnya mungkin sahabatan kali ya. Nah, Sahabatan kan statusnya mungkin sahabat, tapi apa namanya sering Sering kabar-kabaran, kabar-kabaran. kayak pacar lah, tapi statusnya bukan pacar gitu ya kan. Kapanpun kita nafsu dan dianya juga oke, nah itu namanya Friends with benefit. Ada keuntungan, bisa kayak Ah. ceweknya butuh ini, oh dia mau nih siap. Ah. Nah itu keuntungan juga buat ceweknya karena bisa kayak diajak kemana-mana gitu juga. Jadi saya nambahkan sedikit ya Ya, Ramadhani. Nah untuk one night stand ini itu mereka sama sekali nggak kenal ya. Jadi ketemunya nggak sengaja, Ini chat. ketemunya nggak sengaja. Di WhatsApp. Kayak One night stand itu lebih ke klub gitu. Kalau friends with benefit mungkin bisa lewat WeChat lewat apa, Iya. karena kan continue kan. Iya. Kalau one night stand itu enggak berhubungan di media sosial, enggak berhubungan di nomor atau pertemuan Oke, langsung nomor. ketemu gitu ya. Iya, ketemuan langsung. klub langsung having sex. Iya. Besoknya udah. Kayak nggak ada yang apa. Kalau Iya. FWB juga mungkin kayak nggak berbayar kali, mungkin ceweknya nggak Iya. butuh bayar, yang penting kayak saling menguntungkan aja. Iya benar. Saling One berarti night berarti stand. ya berarti mutualisme ya. Iya. Emang Oke. Nah, di sini saya mau nanya dulu ke Farid, ini Bapak masih ada waktu atau kita Iya, lanjut, lanjut, lanjut. Ada, oke. abis ini kamu loh berdua. Nah, jadi gini, sempat. Jadi gini, tadi kan saya dan Ramadhani udah menjelaskan ya, dan udah memberikan dan memperlihatkan kasus-kasus yang baru banget terjadi di Indonesia, bahkan di Balikpapan. Nah, boleh tahu nggak sih pendapat teman-teman itu kayak gimana? Mungkin boleh dari Dinda dulu deh, tentang seks atau enggak, tentang video kita atau tentang pedofilia, apalah yang tadi yang kita udah sampaikan di depan. Menurut pendapat saudara Pribadi aja gimana? Pribadi ya mungkin kan zaman sekarang nih, apalagi mohon maaf seks itu kan mungkin sekarang nggak usah kita anak SMP anak SD pun sekarang sudah banyak ya, mungkin minim sekali mungkin. Terus apa pemerintah juga nggak memperketat Edukasi ya kan, edukasi di dan sekolah hak juga asasi gitu. wanita. Jadi misalnya gini, kita mohon maaf nih ya, misalnya diperkosa itu bukannya kita yang ditolong, kita diberi edukasi, kita diberi masukan, ini malah kita yang jadi gimana sih Korban. korban. Kita kan Aduh, kayak jadi kita gitu. jadi si pelakunya itu nggak ada apa ada lebih lanjut gitu loh. Ya udah, kalau kita sudah Sudah melapor selesai. mungkin Polres di Balikpapan ini nggak terlalu Hukumnya. hukumnya mungkin nggak ada hak asasi wanita di Balikpapan itu masih minim sekali. Iya, benar. Kayak sekarang Soalnya saya tuh aku punya teman banyak benar-benar ngalamin, nah tetangga aku sendiri Udah lapor. sudah lapor nggak ada tindakan semua, padahal ya ya bisa jadi itu pelakunya itu kayak lebih berwenang gitu loh, kayak nunggu polisinya kan Lebih bisa ada enggak, padahal gini di lingkungan rumahku ada polisi juga dan mereka tahu di satu rumah itu kan yang suka membuka, suka pakai narkoba begitu, tapi dia Tapi nggak di apa-apain. nggak diapain. Alhasil dia yang malah pergi. Iya, si Cewek korbannya dia itu Memang polisi di Bandung ya penanganannya kayak gitu, kecuali dia menangani kasus pembunuhan, kasus enggak sebenarnya bisa kalau kita ngasih uang. So ya itu
fun yang lebih Iya. juga yang hidupnya di Indonesia di Balikpapan juga terlalu tinggi ya. Makanya kan Indonesia ini dibilang negara hukum tapi hukumnya tuh kayak gede-gede Aku tahu banget loh. Nah, oke. Terima kasih Dinda atas pemaparannya. Masih ada banyak nih, Selanjutnya mungkin boleh dari Aminatus. Kalau aku sih kalau kayak masuk ke SD gitu kan, kayak anak SD itu udah pacaran, udah mungkin tuh karena sekarang papa online gitu kan. Jadi kan kayak dulu kita SD tuh kayak cuma main monopoli. Nah sekarang tuh anak SD tuh kayak udah kayak tahu tentang seks gitu kan, karena apa-apa dari online apalagi kan dari YouTube ya. di TikTok, karena di TikTok itu kan juga ada dikasih lihat yang kayak video kayak cowok sama cowok tuh kayak dikasih lihat kan, seharusnya kan nggak usah online gitu loh, emang bagusannya tuh kayak zaman dulu buku aja. Mungkin karena itu kali, mungkin karena online itu kan sekarang juga ada aplikasi Telegram kan yang bisa nonton video-video yang kayak gitu. Oke, terima kasih Aminatus. Mungkin selanjutnya boleh ke Salsa. Aduh, aku mungkin sama kayak teman-teman yang lainnya. Sangat singkat, padat, dan jelas sekali ya Salsa. Boleh ke Dea? Gimana? Kalau dari saya kan, kalau anak zaman sekarang kan, kalau kita sama kita kan beda kan dulu kan. Kalau anak zaman sekarang kan dari SD ataupun dari balita umur 3 tahun, 2 tahun tuh kan tergantung dari orang tuanya sudah mengasih dia HP kan. Jadi istilahnya kayak dia lebih mengetahui dunia luar itu lebih luas kan, kayak nonton TikTok atau segala macam kayak Instagram, Facebook. Jadi istilahnya mereka sama nonton YouTube. Istilahnya kalau YouTube itu kan lebih kan luas banget kan deh ya. Video-video seksnya apa namanya yang ada video-video apa gamer-gamer yang lagi main game itu juga iya tampilannya kayak gitu ya kan. Kata-katanya juga udah bukan kata-kata kalau dulu kita mungkin nggak kenal ya namanya anjir atau tapi sekarang sudah tutup sudah banyak mungkin yang jadi dia kayak memiliki batasan kan kalau misalnya ya, kayak tapi hanya memiliki batasan usia aja, jarang yang diblokir. Memang benar-benar tapi maaf ya. tapi nggak kayak dulu. Kalau dulu setahu tuh lebih bebas lagi, kalau sekarang banyak yang blokir. Jadi dia memiliki situs, kalau misalnya kita mau kayak lebih dewasa dia enggak, aku bisa dibuka. Aku soalnya kan Oh, penasaran. explore ya guys. Dia mau explore, dia tuh kayak ada pengaturan dari YouTube-nya itu. Gitu. Itu aja yang dari saya. Kalau misalnya dari Jupiter sama Debbie ada yang mau menambahkan kira-kira? Oh ada, oke. Next. Nah saya mau menambahkan sedikit rangkuman dari teman-teman semuanya. Jadi media vlogs tadi yang saya dan Rahma dari tunjukkan itu tuh sebenarnya mereka mengklaim dirinya di Twitter itu sebagai media sex education gitu. Dari 3 video yang sudah saya tonton, yang kita tonton itu tuh sama sekali nggak ada edukasinya ya Ramadhani. Malah dari mereka itu lebih menceritakan pengalaman mereka yang melakukan hubungan seks. Padahal mereka itu istilahnya belum berkeluarga ya, Ya. tapi mereka bebas mengeluarkan itu gitu. Memang kalau seumpamanya kita lihat di YouTube itu seperti yang Dinda sampaikan tadi, itu ada batasan usianya. Jadi di situ tuh klaimnya itu 21 plus kan. Nah, tapi nyatanya kebetulan saya kan udah 23 tahun nih. Nah, rekan saya yang ada di samping saya ini itu belum 21 plus. Tapi dia bisa nonton. Ya. Bayangin nggak teman-teman? Gimana kalau misalnya teman-teman adik-adik kalian yang SMA itu masih bisa nonton kan, walaupun udah ada klaimnya 21 plus gitu. Saya sangat sayangkan banget sih, padahal udah banyak di report oleh teman-teman yang lain juga yang Fox Media ini, tapi saya bingung sih kenapa YouTube nggak langsung ngomong. Iya, nggak Iya, betul. walaupun di video itu obrolan mereka ada yang Yang lain-lain yang disamarkan gitu kan. juga, tapi ada yang dia plesetkan bahasanya. Benar. Tapi kita kalau kita tahu kan pasti kita tahu artinya dari omongan mereka juga. Kayak gitu. Oke guys, sekian presentasi kita pada siang hari ini. Mohon maaf ya atas kekurangan sama ada kata-kata yang mungkin hilang dari lagi teman-teman semua ya Ramadhani. Akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.